Jumpa lagi sahabat bonsai, kita bikin pecah batang lagi. Ini contoh dari beberapa pecah batang bahan bonsai kimeng. Kali ini kita akan membuat bahan bonsai dari elgan. Sahabat bonsai, bahan bonsai elgan kali ini yang akan kita pecah adalah sebuah bahan bonsai dengan ukuran yang agak besar, kira-kira seukuran jempol kaki atau bahkan ada yang lebih besar, karena kita akan menargetkan sebuah bahan bonsai hasil program pecah batang dengan ukuran yang agak besar, sehingga di sini kami memecahnya dengan agak panjang juga, kira-kira pecahannya sekitar 15 cm seperti dilihat pada video. Pecahannya kita buat panjang dan kita kurangi daun-daun untuk mengurangi penguapan, untuk menghindari stres yang berlebihan. Ya, ini adalah hasil cangkok yang langsung kita pecah setelah turun. Perlu digarisbawahi bahwa bahan bonsai elgan ini agak berbeda dengan bahan bonsai kimeng. Untuk elgan karakter batangnya lebih keras, artinya lebih mudah pecah, sehingga proses pemecahannya kita ambil dari tengah, kemudian kita renggangkan menggunakan pisau. Kenapa tidak kita lakukan dari bawah? Sebab nanti beresiko ukuran masing-masing bagian biasanya itu tidak sama rata, artinya ada yang lebih besar, ada yang kecil. Sehingga untuk meminimalisir hal yang demikian, maka kita memecahnya dari tengah dengan cara menusuk, kemudian kita renggangkan menggunakan pisau. Nanti setelah pecah, dia otomatis mengikuti arah dari tusukan pisau tadi. Tapi sebelumnya harus kita garis dulu atau kita beri alur menggunakan ujung pisau agar pecahannya nanti mengikuti arah alur yang kita buat tadi. Untuk media tanam tetap ada beberapa campuran di sini. Bisa dilihat ada sekam, pasir malang, pasir kali, dan sedikit dari lohe kambing yang sudah terfermentasi. Jangan lupa kita beri acir, karena ini perakarannya belum ada, hanya hasil cangkok. Khawatir kena hembusan angin dan akan roboh. Kalau kita beri acir seperti ini, dia meskipun ada angin tidak akan miring dan roboh, sehingga proses pertumbuhannya relatif normal. Kita ikat batang ke acirnya. Jangan lupa setelah nanti kita tanam seperti ini, terakhir proses penyiraman. Setelah proses penyiraman, batang ini sudah kuat ada di polybag, kokoh, apalagi setelah berumur 1 bulan 2 bulanan akar sudah mulai menyebar. Kali ini kita berhasil sekitar ada 5 lebih hasil pecah batang bahan bonsai elgan. Seperti ini contohnya yang sudah kita tanam. Polybag yang kita gunakan polybag ukuran 35, dan yang agak tinggian sedikit karena yang kita pecah adalah elgan dengan ukuran agak besar dan pecahannya panjang, sehingga polybag yang kita gunakan harus menyesuaikan.
Jadi seperti ini detailnya. Kita buka plastik, kemudian kita tusuk bagian tengah dari batangnya, kan kita pecah seperti ini. Usahakan pas tengah, kita tusuk. Memang agak susah tapi hasilnya bisa rapi. Nah, kita renggangkan. Nah, hasil pecahannya bisa seimbang antara bagian yang kanan dan bagian yang kiri. Kita pecah 4 dulu masing-masing bagian, kita garis, kita lukai seperti ini. Nah, kemudian kita tusuk lagi, langsung kita renggangkan. Dia akan pecah secara otomatis dan masing-masing bagiannya ukurannya sama. Beda lagi kalau kita pecah dari bawah, karena batangnya itu agak mudah pecah. Kalau kena pisau biasanya ukurannya tidak seimbang. Yang dikhawatirkan nanti ukurannya ada yang sangat kecil, bahkan ada yang agak besar. Itulah tujuan kenapa kita pecahnya menggunakan cara kita tusuk bagian tengahnya, agar tiap bagian bisa seimbang ukurannya. Jadi seperti itu sahabat bonsai. Kita ganjal menggunakan kayu kering agar masing-masing bagian bisa renggang terbuka. Untuk tahap awal cukup seperti ini. Nanti setelah kita pecah 8 baru kita renggangkan lagi. Begitu seterusnya. Media yang kita isi sekitar separuh dulu, 1/2 bagian. Kemudian kita isi sama, nanti kita pasang ajir. Kalau misalnya kita pecah bahan bonsai kimeng, biasanya kita mecahnya dari bawah. Ini penampakan media tanamnya sangat poros. Setelah ke-8 nanti kita ganti lagi media. Mungkin nanti penambahan kohe kambingnya agak banyak, karena untuk penyuburan, karena akar-akar sudah relatif banyak. Kembali lagi, kalau kita mecah bahan bonsai kimeng itu biasanya kita pecah dari bawah, karena batangnya agak ulet. Dan itu kalau misalnya kita pecah dari bawah tidak berisiko ukurannya tidak sama. Biasanya kalau bahan bonsai kimeng kita pecah dari bawah, itu hasilnya tetap bagus dan bisa seimbang masing-masing bagiannya. Beda dengan elegan ini, kadang bisa kecil, bahkan bisa patah kalau kita pecah dari bawah. Hal ini akibat dari pisau yang kita pakai adalah pisau yang tajam. Dengan pisau yang tajam untuk bahan elegan, kalau kita pecah dari bawah itu biasanya agak selip ke samping sedikit, dia akan terus saja. Akhirnya apa yang terjadi adalah masing-masing bagiannya tidak sama, tipis atau bahkan patah. Jadi seperti itu sahabat bonsai, proses kita untuk membuat bahan bonsai dari hasil pecah batang. Mungkin dari teman-teman yang lain punya teknik yang lain lagi, bisa share pengalamannya. Masing-masing pembudidaya memiliki teknik yang berbeda. Oke sahabat bonsai, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe untuk pengembangan channel ini, tentunya pembahasan seputar tanaman bonsai. Terima kasih. Salam satu hobi.